Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review terkait dengan relevansi metode pembelajaran PAI. Relevansi merupakan suatu keterkaitan atau suatu hubungan atau cocokan yang mana itu relevan antara pendidikan agama Islam dengan metode pembelajaran yang ada. Itu terdapat kesesuaian antara tujuan pembelajaran, antara bahan ajar maupun dengan evaluasi pembelajaran. Oke, langsung aja. Yang pertama, relevansi metode pembelajaran PAI dengan tujuan pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran ya ini merupakan hasil usaha yang diinginkan, yaitu hasil yang diinginkan pada serangkaian suatu kegiatan. Tujuan pembelajaran menurut Gertrude dan Ellie yaitu merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar itu telah terjadi. Jadi maksudnya suatu tujuan itu adanya perubahan perilaku pada anak didik. Intinya tujuan pembelajaran itu merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui pertanyaan atau melalui sesuatu yang disampaikan guru kepada siswa. Pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memberikan arah kegiatan pembelajaran. Maksudnya dari awal pembelajaran guru memberikan arahan-arahan kepada siswa terkait dengan strategi pembelajarannya, terkait tujuan-tujuannya, visi misi maupun metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian pembelajaran pembinaan bagi siswa. Maksudnya pembinaan di sini bisa dikatakan sebagai remedial atau yang lain sebagainya. Dan terakhir yaitu sebagai bahan komunikasi. Maksudnya tujuan pembelajaran ini guru bisa mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada siswanya. Bagaimana siswa itu bisa mempersiapkan diri maupun guru juga bisa mempersiapkan proses pembelajaran. Kemudian relevansi metode pembelajaran PAI dengan tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Jika tujuannya pada arah kognitif, maka metode yang tepat misalkan kita menggunakan metode tanya jawab, kemudian pemberian tugas atau diskusi. Diskusi di sini juga nanti sesuaian dengan lingkungan atau ruangan kelas yang ada. Kemudian jika tujuan pembelajaran ini pada ranah afektif, maka metode pembelajaran bisa digunakan dengan metode keteladanan. Jika tujuan pembelajaran ini pada arah psikomotorik, maka metode yang cocok digunakan adalah metode alat peraga atau simulasi. Metode-metode di atas ini atau metode ini bisa fokus pada satu tujuan, yaitu tujuan yang akan dicapai meliputi ketiga metode tersebut. Maka ini sesuai dengan kreativitas guru. Guru mau berkreativitas apapun ini bisa terlaksana dengan metode-metode yang diinginkan oleh seorang guru. Kemudian relevansi metode pembelajaran PAI dengan bahan pembelajaran. Ketika kita mengatakan bahan, sudah kita singgung pada awal perkuliahan bahwasanya bahan pembelajaran atau bahan ajar ini adalah yang digunakan untuk keperluan pembelajaran. Di antara bahan ajar yang ada yaitu ada bahan ajar cetak, kemudian bahan ajar dengar, ini bisa berupa kaset, radio atau apapun, yang penting dalam bentuk pendengaran. Kemudian bahan ajar lihat atau audiovisual, ini bisa berupa slide atau video yang ditampilkan di depan siswa atau yang lain sebagainya, atau film. Kemudian ada bahan ajar multimedia. Beberapa prinsip yang diperhatikan oleh seorang guru dalam menyusun bahan ajar atau bahan pembelajaran
yaitu harus melalui prinsip-prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Maksudnya ada keterkaitan antara materi pembelajaran, antara bahan dengan materi yang disampaikan, itu harus ada hubungannya. Kemudian yang kedua prinsip konsistensi, maksudnya adalah ketepatan. Jadi antara bahan ajar dengan metode pembelajaran dengan tujuan itu harus ada ketepatan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kecukupan, maksudnya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai untuk dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi materi itu tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak boleh terlalu banyak, harus sesuai. Jadi metode pembelajaran PAI yang paling tepat adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kriteria dengan bahan ajar pendidikan agama Islam itu sendiri. Misalkan materi wudhu, kita membuat simulasi-simulasi yang berkaitan dengan wudhu. Misalkan ada simulasi air, ada simulasi misalkan kran atau lain sebagainya. Jadi ada sinkronnya, ada sambungnya. Kemudian relevansi metode pembelajaran PAI dengan situasi dan murid. Nah, situasi ini bisa berupa yaitu kelas dan juga situasi lingkungan. Jadi kelasnya berapa luasnya, lingkungannya bagaimana, perkotaan atau pedesaan ini sangat mempengaruhi terhadap belajar mengajar. Bila kondisi siswa yang sangat besar, misalkan ini menggunakan metode diskusi, tentunya juga akan lebih sulit, apalagi ditambah dengan ruangan yang sempit. Siswa yang besar menggunakan metode ceramah pun juga akan lebih sulit dan harus benar-benar sesuai dengan jangkauan suara guru itu kepada siswa. Kemudian aspek yang kedua yaitu murid. Bahwasanya perlu kita ketahui pada channel sebelumnya, bahwasanya mengetahui, mempelajari perasaan jiwa seorang siswa itu sangatlah sulit, membutuhkan proses yang panjang agar untuk bisa mengetahui kondisi-kondisi siswa tersebut, baik secara psikologi, baik secara isu-isu yang ada di dalamnya, agar guru itu memiliki ketepatan dalam menggunakan metode pembelajaran. Jadi guru harus bisa benar-benar mengetahui kondisi dan situasi baik kelas hingga murid, agar ketepatan pembelajaran, metode pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kemudian relevansi metode pembelajaran dengan evaluasi. Ini adalah hal yang terakhir yang sangat penting. Evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan siswa secara menyeluruh. Beberapa prinsip evaluasi diantaranya. Dasarnya evaluasi adalah untuk pengukuran. Kemudian prinsipnya evaluasi yang kedua yaitu kesinambungan. Jadi penilaian seorang guru harus selalu berurut antara materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus, jangan hanya sekali dua kali, jangan hanya sampel, harus ada evaluasi pada setiap mata pelajaran. Evaluasi berprinsip yaitu keadilan, tidak boleh membedakan satu dengan yang lain, tidak boleh menyamakan satu dengan yang lain, tidak boleh ada istilah kontrol nilai atau nilai katrol. Jadi evaluasi berprinsip adalah keadilan. Kemudian evaluasi berprinsip sistematif, yaitu penilaian harus dilakukan secara sistematis dan teratur.
Berkaitan dengan metode dan relevansinya dalam pendidikan agama Islam, makanya evaluasi ini ada beberapa yang harus diketahui jenis evaluasinya, yaitu jenis evaluasi yang pertama yaitu evaluasi performatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Kemudian ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Kemudian evaluasi penempatan, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Dan terakhir, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan latar belakang peserta didik, baik psikologinya, baik fisiknya maupun lingkungannya. Jadi guru harus mengetahui kesulitan-kesulitan dari peserta didik itu sendiri. Adapun metode yang tepat digunakan untuk guru, relevansinya yaitu guru harus bisa membuat metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru harus bisa memandang anak didik adalah segala sesuatu yang unik, yang kreatif, tidak pasif. Guru harus berpikiran bahwasannya anak didik itu adalah sama, sekalipun mereka itu adalah kembar. Jadi anak didik itu adalah memiliki latar belakang berbeda, memiliki perasaan berbeda, memiliki karakter berbeda. Jadi guru harus tahu bagaimana langkah yang paling tepat, metode yang paling tepat di antara semua kebutuhan peserta didik. Yang kedua, belajar dengan melakukan, supaya proses belajar mengajar itu menyenangkan. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan apapun yang dipelajarinya. Guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini bisa memperoleh pengalaman yang nyata. Kemudian guru harus bisa mengembangkan kemampuan sosial. Jangan hanya berkutat pada materi yang disampaikan. Harus ada pengembangan agar peserta didik itu bisa berekspresi dengan dunia luar. Guru harus bisa mengembangkan keingintahuan dan imajinasi dari proses pembelajaran, dan pendidikan harus memancing rasa ingin tahu anak didik. Dan terakhir, guru harus bisa mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Jangan hanya sebatas teori buku, guru harus bisa mengembangkannya pada dunia luar, pada dunia lapangan di mana dia berada, di mana lingkungannya, agar peserta didik bisa mengembangkan keilmuannya secara nyata. Oke, terima kasih. Sedikit review terkait relevansi metode pembelajaran PAI, bahwasanya metode pembelajaran PAI yang relevan harus tahu dari aspek tujuan pembelajarannya, dari aspek bahan pelajarannya, dari aspek situasi dan kondisi siswa, dan terakhir pada evaluasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.